Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, akhirnya salah satu unit pameran Gias 2025 ini jalan juga. M-Trans bekerja sama dengan Karoseri Laksana Ungaran untuk membangun bus 2 lantai tapi tingginya hanya 4 meter. Lebih rendah sekitar 15 cm dibandingkan double decker pada umumnya. Demi sebuah cita-cita double decker reguler jalan rute Jawa Bali. Nah, per tanggal 18 Desember 2025 kemarin, bus M-Trans double decker dengan spek yang beda daripada yang lainnya ini jalan reguler setiap hari dari Jogja menuju ke Denpasar. Gak pikir panjang, aku langsung nyobain sensasi naik double decker ganteng ini. Perjalanan kali ini aku mulai dari Kota Blitar, Jawa Timur. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku berada di kereta api Malabar dalam perjalanan dari Blitar menuju ke Yogyakarta. Tanggal 18 Desember 2025, menjelang momen Natal dan Tahun Baru, aku akan berangkat menuju ke Bali. Tapi dari Blitar ini nggak langsung ke Bali, tapi via Yogyakarta dulu. Tak bela-belain dari Blitar ke Yogyakarta pagi-pagi hanya untuk pengen ikut perjalanan perdana bus yang sangat-sangat spesial. Kayaknya ini bisa menjadi sejarah teman-teman, karena akhirnya ada bus double decker reguler yang dijalankan di rute Pulau Jawa hingga ke Pulau Bali. Apalagi kalau bukan PO M-Trans yang kemarin habis roadshow keliling Jawa Timur. Terus sebelumnya unit ini juga pernah dipamerkan di Gias tahun 2025 kemarin di SBSD, yaitu double decker dengan spek agak pendek, yaitu 4 meter aja biar bisa masuk kapal. Hari ini dia perjalanan perdana dari barat dan dari timur. Nah, kenapa aku dari Jogja? Karena tadi pas kemarin tak cek, aku tanya sama drivernya, itu yang warna hitam, yang livery spesial itu jalan di Jogja. Yo wis, tanpa pikir panjang aku langsung booking tiket. Terus semalam aku ngecek, langsung hampir full sih teman-teman, karena saking antusiasmenya orang-orang pengen nyobain unit ini. Karena unit ini tuh udah ada sejak bulan Juli kalau nggak salah. Baru Desember ini baru dijalankan, karena persiapannya bener-bener harus mateng banget double decker masuk ke Pulau Bali. Dari Blitar ke Jogja ini aku naik kereta api Malabar. Tarifnya kalau langsung itu mahal banget teman-teman, karena udah Nataru, yaitu 600.000. Cuman tak akalin dengan metode tarif khusus, yaitu belinya 2 jam sebelum keberangkatan dan belinya itu motong-motong dari Blitar ke Madiun, lalu dari Madiun menuju ke Yogyakarta. Kalau di total Blitar Madiun itu 90.000, lalu Madiun ke Jogja itu 160.000 tarifnya. Jadi full trip sampai ke Jogja itu 250.000. Lumayan kan selisihnya? Selisihnya berarti berapa? Sekitar 350.000. Berarti hemat 50% lebih nih teman-teman dengan metode kayak gini. Perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam 4 menit. Termasuk cepet banget ya, walaupun kereta api itu saat ini yang bukan kereta-kereta unggulan itu speednya diturunin 10 km per jam untuk alasan safety dan biar lokomotifnya nggak terlalu capek katanya. Yang harusnya di sini bisa 120 jadi cuma 110, tapi overall nggak masalah, yang penting nyampe nya on time. Oke, habis ini aku mau istirahat dulu dan nanti kita akan nge-review ke bus yang sangat spesial itu. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta dan selanjutnya kita akan menuju ke kantornya M-Trans Yogyakarta yang baru. Masih di sekitaran Tugu Jogja, tapi kayaknya lebih dekat dengan Tugu Jogja daripada kantornya yang kemarin di Jalan Mangkubumi. Nah, aku juga udah dijemput sama temanku, namanya Mas Bowo. Beliau udah standby di sana nih. Oke, kita langsung aja keluar, langsung menuju ke kantornya M-Trans yang ada di Jogja, dekatnya Tugu Jogja. Kita udah dijemput sama Mas Bowo nih. Wah. Pripun kabare? Pari. Ngantuk anakku. Melu sampe ning Bali. Ora no. Lho kok kenceng men macake? Sekalian. Kerja. Oh kerja. Iya siap. Kerja apa?
ngelewatin Tugu Jogja. Jadi kalau kantornya M-Trans yang lama kan lurus sana Jalan Mangkubumi, dekatnya hotel Grand Jury Mas ya kayak. Nah sekarang itu lebih dekat dengan Tugu ini. Di situ. 150 meter. 150 meter dari Tugu Jogja. Wah, ini PO Bis yang punya pool paling deket iki ya berarti. Ring satunya ring satu. Ring satunya ring satu iki. Nah, di sini poolnya wah. Nah, ini. Parkiran umum Komando. Oke, di sini tempatnya teman-teman. Oh. Wis hurufnya dong yo. Ono Mas Jon ra? Ono. Iki ku arep nganu sik. Berarti. Potong pita sik. Oh iya. Selamat siang Mas. Selamat siang. Mas mau nyetak tiket atas nama Andriawan. Double decker yang terbaru. Wah, alhamdulillah. Siap. Ini pertama kali jalan. Pertama kali jalan gimana Mas ya? Pertama kali jalan. Oke. Oke. Di sini Ya. silakan. Terima kasih Mas ya. Iya, Siap. sama-sama. Turunnya paling ujungnya di ujungnya. Kantor. Kantor. Di Oke. parkiran sumum. Oke. Deket Kutoy bukan? Iya. Oh ya. Oh. Oh ya wes, situ Kantor Denpasar. Estimasi nyampe jam berapa Mas? Estimasi antara jam 7 sampai jam 9 tergantung kondisi jalan sama pelabuhannya. Oke, baik. Karana. Ya Karana ya. Karana, oh iya. Selotipnya lepas dulu, tempel ke barang bawaan yang masuk bagasi seperti ini ya. Terima kasih Mas. Untuk pembelian tiket bus ini aku menggunakan websitenya M-Trans. Pilih kota keberangkatan, Yogyakarta, dan kota tujuan Denpasar. Pilih tanggal, lalu klik cari tiket perjalanan. Nah, di situ akan muncul 4 pilihan jam keberangkatan. Pilih yang jam 13:15 dengan kode bus 1P Yogyakarta Denpasar The Temple Double Decker. Pilih titik boarding sesuai dengan kebutuhan dan pilih seat sesuai dengan keinginan dengan tarif mulai dari Rp390.000 hingga Rp600.000. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah berada di kantornya M-Trans yang baru, yang ini deket banget dengan Tugu Jogja. Bener-bener jalan mungkin 3 menit aja udah nyampe di Tugu Jogja. Ini adalah kantor barunya, sebelumnya kan di Jalan Mangkubumi ya. Dan infonya di sekarang itu Jalan Mangkubumi itu nggak boleh lewat bus kecuali nginep di situ. Makanya mungkin juga pindah di sini, tapi malah lebih enak sih teman-teman karena tempat parkir pas lihat tuh, loh, luas. Di sini juga masih proses pembangunan, di juga lagi pembangunan toilet dan untuk kantornya sementara masih ada di situ. Dan seperti yang kalian lihat juga, busnya ada di belakang gue nih. Ini adalah bus yang paling istimewa. Ceritanya, sejarahnya panjang. Kenapa kok bus tingkat ini bisa jalan di rute Yogyakarta dan Denpasar? Dulu, M-Trans itu punya cita-cita pengen punya double decker lintasan ke Bali. Karena rumahnya bus ini kan di Bali. Mosok cuman tronton-tronton doang. Harus ada double deckernya lah, biar pembeda dengan yang lainnya. Dulu kalau teman-teman ingat, aku pernah diajak M-Trans untuk uji coba unit double deckernya. Kala itu M-Trans punya double decker pertama yang sekarang dijalankan di rute Malang Tanjung Priok. Itu Blue Lagoon ya namanya ya. Nah Blue Lagoon itu tingginya itu 4,15 meter, standarnya double decker. Pakai karoseri Tentrem Avante D2, pakai sasisnya Volvo B11R yang terbaru. Jalan berangkat malam dari Malang, ngetes nyampe pelabuhan Ketapang itu masih sebelum subuh teman-teman. Nah problemnya ternyata ada di pelabuhan. Pelabuhannya sebetulnya kapal bisa masuk, cuman untuk ngepasin kapal yang bisa masuk dan mau ngangkut double decker itu nggak mudah. Jadi kemarin itu ketahan di pelabuhan kurang lebih sekitar 4 jam atau 5 jam. Akhirnya bisa masuk ke kapal, tapi untuk rute dari Gilimanuk sampai ke Balinya itu aman. Nah PR-nya lagi ketika bus setinggi 4,15 meter itu masuk ke kantornya yang berada di Sesetan Jalan Gurita nomor 16. Itu kan kecil banget. Aku dulu pas ke situ aja nggak bayangin tronton bisa masuk situ. Itu lagi double decker bisa masuk situ. Nah setelah dievaluasi, permasalahannya ternyata ada di waktu. Makanya M-Trans berpikir nih gimana ini biar bisa double decker masuk reguler ke Bali. Soalnya kalau memaksakan dengan spek yang seperti biasa pasti kalah di waktu dan penumpang akan pergi. Nah ini akhirnya M-Trans itu bekerja sama dengan Karoseri Laksana
hasilnya seperti ini. Double decker dengan spek 4 meter. Aku disclaimer, double decker 4 meter itu bukan pertama di Indonesia. Sebelumnya udah juga pernah ada, Morodadi Prima kalau teman-teman ingat, punya double decker yang sekarang dijalankan oleh PO Safari Dharma Raya, itu juga 4 meter. Nusantara dengan bodi Nusantara Gemilang juga 4 meter. Yang mana PO Nusantara itu adalah PO pertama double decker yang masuk ke Bali sebagai PO pariwisata. Cuman ini tuh spesial teman-teman, karena walaupun dia 4 meter, tapi speknya itu nggak ada yang dikurangi. Jadi kompartemen atas masih ada, ruang bawah masih tersedia, dan pokoknya penataannya ini tuh bener-bener gokil sih menurutku, kerjasama dengan M-Trans dan karoseri Laksana ini. Karena memendekkan 15 cm itu, wah, risetnya butuh waktu yang panjang teman-teman. Terbukti bus ini tuh risetnya kalau aku boleh bilang sampai berhasil sekarang land perdana ini nggak butuh waktu mingguan, nggak butuh bulanan, tapi tahunan teman-teman. Teman-teman kalau ingat ketika kala itu nyebrangin unit double deckernya M-Trans yang di mana Bali itu mungkin setahun lebih mungkin ya. Nah sekarang baru hadir nih unit yang bener-bener unit yang bakal jalan reguler dari Jogja menuju ke Denpasar. Kita agak menjauh dikit aja teman-teman ya. Nah untuk unitnya bisa kita lihat dia menggunakan bodi dari Legacy SR3 Neo double decker dengan sasis Volvo B11R 450 yang udah standar emisi Euro 5. Yuk kita geser ke sini. M-Trans itu kan warnanya kayak gini teman-teman. Nah warnanya putih-putih kayak gitu kan. Cuman dia warnanya hitam sendiri karena ini adalah limited edition. M-Trans itu kadang emang suka bikin unit-unit yang limited edition. Ketika kala itu double deckernya warnanya putih, dasar juga putih, yang kelas lain juga warnanya putih. Cuman kala itu M-Trans pernah bikin yang namanya itu Fidelia sama apa ya, Flavia, bukan Flavia, Fidelia yang rute The Sunset ya, Malang Poris warnanya merah. Wih bener-bener menggebrak, langsung double decker mewah, warnanya unik, M-Trans warnanya merah. Ini M-Trans warnanya hitam teman-teman, dan ini adalah unit spesial karena dipajang di gelaran Gias tahun 2025 kemarin. Bener-bener bikin penasaran orang banyak karena kok ada ya PO bus yang bikin spek semewah ini dijalankan reguler pula. Kayak gitu. Nah dengan spek 4 meter ini dia kemarin masuk Bali, kir, aman, nggak terjadi apa-apa. Dan kita sekarang mendekat, ini mas drivernya lagi prepare. Mungkin kalian juga gak asing dengan mas drivernya ini. Bukan Mas John loh. Mas John ternyata pulang. Tadi Mas John pulang ke arah Malang beliau. Ini lagi dikasih pita karena hari ini adalah perjalanan perdana dari unit bus double deckernya M-Trans ini. Untuk unit M-Trans yang model keluaran terbaru ini ada beberapa yang menurutku agak beda dari M-Trans sebelumnya. Yang pertama, kaligrafinya dia lebih kecil, jadi pandangannya bisa lebih leluasa. Terus yang kedua, biasanya M-Trans itu jarang nempelin emblem sasis. Nah, ini lihat nih. Sekarang ada emblem sasisnya teman-teman. Mungkin bosen jadi orang yang low profile, sekali-sekali ditunjukin dikit lah. Dia pakai sasis Volvo B11R, terus bisa kita lihat dari kawalnya ini udah ada penurunan dikit. Jadi kalau yang Laksana SR3 itu agak lebar, dia agak pendek dikit karena menyesuaikan dengan proporsi tingginya yang hanya 4 meter aja teman-teman. Warna dasarnya hitam, ada list warna merah, dipoles sedemikian rupa oleh karoseri Laksana sehingga menghasilkan unit seperti ini. Bagian atas ini, bandonya ini dikasih kamera, dan kameranya itu gak cuma di atas doang loh, tapi ada yang di sini, lihat nih. Di sini ada kamera, jadi dia itu spionnya mirror cam. Ini ada spion lagi, ini ada spion lagi. Jadi spionnya itu 3 teman-teman. Wah ini bener-bener spek ora umum. Spion 1 aja cukup loh. Ini kasih sini. Emang bener-bener gokil sih. Lalu di sini juga dikasih besi pengaman. Fungsinya apa? Jelas. Ketika pas masuk kapal, biar ini nggak kena duluan teman-teman. Karena kan kalau di kapal itu kan naik turun, naik itu ketika pas masuk itu takutnya nyangkut di ramdor. Makanya dikasih ini. Di belakang juga ada sih teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita geser ke sebelah ya. Karena aku bilang tadi, double decker ini tuh custom. Biasanya kalau tempat naiknya penumpang itu ada di belakang kan. Ini dia ada di depan loh teman-teman loh. Di depan sini. Set. Mode ceper kayaknya ya. Ceper banget. Enaknya kalau lihat sisi luar sebelah sana kayaknya ya.
Kita lihat dari sisi sini aja biar lebih enak ya. Untuk bagian selendangnya dia dimodif nih teman-teman. Jadi nggak kayak SR3 double decker pada umumnya. Dia agak ditekuk gini, turun gini karena menyesuaikan dengan pembagian ruangan yang ada di bagian bawah sini. Ini kelihatannya kayak full cat ya. Padahal di sini tuh ada kaca, yang kacanya ini tuh gelap banget. Di sini adalah ruangan untuk kru, di sini adalah ruangan untuk. Jadi lantai bawah itu isinya 2 kamar. Per kamar sini 2 orang, jadi kapasitasnya 4 orang dan ini gelap banget teman-teman. Jadi kita akan masuk ke dalam dan benar-benar kalian bisa melihat, wah kok ada ternyata ya bus pakai model seperti ini gitu. Di atas juga ada kamera tuh. Loh, jadi untuk mengurangi blind spot dari mas drivernya. Seperti biasa, spek pameran selalu menggunakan velg aluminium nih. Loh. Untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika pas aku di karoseri Laksana, ini unitnya siapa? M-Trans loh. Perasaan M-Trans dulu bilangnya masuk itu pakainya sasis Volvo. Tapi kok 2445, ternyata aku terkecoh teman-teman. Jadi untuk angin-anginnya ini, radiator di sebelah kiri, itu dikasih model yang sama kayak Mercy 2445. Mungkin karena standarnya Mercy itu tinggi, jadi diaplikasikan ke unit seperti ini teman-teman, kayak gitu. Warnanya dasar hitam, lalu ada list warna abu-abu di sini. Wah, asli keren banget ini bus ini. Ini ada tulisan Volvo-nya yang dulu nggak ditemukan, sekarang udah ada nih. Volvo Euro 5 B11R. Dan kalau dulu nickname-nya itu kan nama-nama cewek ya, sekarang nama-nama cowok. Cedric ini. Cedric rasanya kalau nggak salah Ernest, yang warnanya putih, yang sekarang posisinya di Bali, berangkat menuju ke arah Yogyakarta. Oke, habis ini kita akan masuk ke dalam buat lihat interiornya. Mumpung busnya masih 1 jam lagi berangkat, belum ada penumpang yang pada masuk. Sebelum kita masuk ke dalam interior dari bus ini teman-teman ya, jadi ini sebetulnya bukan rute baru. Betulnya udah jalan, rutenya namanya The Temple. Yang mana M-Trans itu setiap hari itu jalan 4 unit dari sini. Yang pertama itu yang pagi itu yang jam 6 pagi ya, Sultan Empire, itu seatnya 21 gede-gede, jam 6 pagi, udah berangkat pastinya sekarang. Lalu itu The Sindoro Sumbing, tapi berangkatnya dari Temanggung, Parakan Temanggung, nanti lewat Jogja. Yang ketiga, unit yang harusnya ini, yang dulu diisi oleh Tronton Volvo B11R, tapi karena hari ini tuh Trontonnya lagi perbaikan, jadi digantiin sama 1626 ini. Nah, sekarang Trontonnya itu diganti sama unit double decker ini teman-teman. Nah, teman-teman pasti tanya kan, Trontonnya bakal jalan kemana? Nah, infonya akhir tahun atau awal tahun, aku kurang paham. Dia akan jalan di jalur barunya M-Trans. Jelasnya ke Bali, clue-nya ke utara. Nah, itu aja sih teman-teman. Dan yang terakhir tuh yang Sleeper Imperium ini. Sleeper Imperium ini yang pernah aku review. Dari Jogja menuju ke Bali juga, salah satu sleeper paling recommended di rute Bali dan Pasar teman-teman, menghubungkan 2 kota wisata. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam interiornya, tapi kita mulainya dari depan. Wah, ini baru dipel nih, dilepas dulu buat ini. Nah, ini adalah akses untuk krunya, enak banget loh, leluasa banget. Nah, ini adalah kabin kemudinya. Wih. Kalau Volvo empuk banget sih teman-teman. Dia pakai transmisi dari iShift 12 percepatan. Setirnya seperti ini. Untuk mengatur kita tinggal tekan pedal yang ada di bawah sini. Jadi yang bawahnya bukan kopling yang kiri, tapi pedal untuk men-setting tilt and shift-nya ini teman-teman. Bus ini adalah bus Volvo yang mana seperti yang kita tahu Volvo ini juaranya untuk hal safety kayak gitu. Mantap. Dan ini tadi yang aku bilang, di sini ada layar. Nah, layarnya ini tuh nanti akan menampilkan CCTV di beberapa titik. Lalu juga nanti ada kamera-kamera yang jadi titik blind spot ditambahin di sini mungkin teman-teman. Lalu untuk spionnya bisa kita lihat, ini spion biasa. Ini spion mirror cam. Ini spion lagi. Jadi bener-bener safety-nya luar biasa dan krunya diperhatikan banget untuk mengemudi bus ini biar lebih enak, lebih safety, lebih nyaman gitu teman-teman. Lalu di sini sudah ada kamera untuk driver monitoring system kalau nggak salah ini. Jadi misalkan driver ngantuk, driver apa diperingatkan by system. Jadi untuk safety-nya bus ini tuh udah luar biasa banget kayak gitu. Di sini adalah ruangan untuk kru. Lihat nih, tempat istirahat krunya aja loh. Kayak gini, kayak sleeper teman-teman. Loh, di sini. Ya emang agak nunduk sih, tapi emang ini kan peruntukannya untuk kru, jadi bukan untuk penumpang. Di sini buat istirahat.
Dan kalau misalkan kalau mau merokok, itu bisa di sini. Jadi kalau kalian pengen merokok sambil ngobrol sama kru yang ada di sini, enak nih. Bisa untuk 3-4 orang pun bisa di belakang masih aman. Ini 2 juga masih ada. Lalu kalau misalkan untuk akses keluar masuknya, bisa lewat sini teman-teman. Oke, abis itu kita langsung aja masuk ke dalam interiornya ya. Yuk, kita sekarang menuju ke sini ya, pintu sebelah. Tapi ngomong pintunya unik ya, ini dia tuh sliding ke depan gitu. Atau mungkin karena di sini dibuat sliding ke belakang nggak memungkinkan. Karena di sini ada beberapa partisi-partisi yang kayaknya nggak bisa dipindah. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam. Nah, di dalam ini, wah ini benar-benar spesial nih teman-teman. Tapi sebelum ke sini, kita ke sini dulu ya. Nah, ini ada toilet. Toiletnya tuh unik. Jadi toiletnya ini tuh nggak ada klosetnya teman-teman. Nah, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau toilet bus itu ada klosetnya, mindsetnya orang akan, wah ini bisa buat buang air besar nih. Nah, itu yang seringkali bikin prahara, bikin gegeran orang-orang. Karena kan orang kalau jarang naik bis, lihatnya ini tuh bisa buat buang air besar. Padahal rata-rata bis itu 99,9% nggak ada tampungannya. Cuman satu PO yang punya tampungan sendiri. Memang anomali kayak itu. Nah, di sini dikasih urinoir aja buat pipis doang dan bisa digunakan ketika bis sedang berjalan aja. Tuh, dilarang keras buang air besar. Melanggar dendanya 1 juta dan wajib membersihkan. Bayangin. Mendingan kita ngomong ke kru aja ya. Kayak gitu. Dilarang keras membuang tisu ke kloset. Lalu juga di sini juga udah disediakan apa namanya lagi? Kacanya. Ini standarnya M-Turn sekarang itu toilet ada kacanya. Mungkin kalau misalkan ada yang kekunci dalam toilet itu bisa dada-dada atau With view, man. with view, pipis with view ya. Tapi mewah loh. Cakep sih. Bisa diturun PO-PO lain. Yang pertama, mengurangi resiko hal-hal yang kayak tadi, misalkan di SPBU tiba-tiba buang air besar, terus di jalan buang air besar, itu kan jadi nggak enak gitu loh. Dan juga hemat spek. Nggak perlu ngasih toilet, nggak perlu ngasih kloset gitu. Toilet ada di tengah sini. Ini ada rak-rak yang masih kosong, nggak tahu dibuat apa. Ini nih, ada tulisannya Agricultural Paradise. Wah, kita sekarang masuk ke sini. Untuk modelnya yang ke samping kayak gini, ini tuh persis kayak speknya kereta sleeper yang ada di luar negeri. Kayak di Thailand, kayak di Eropa, kayak di India, itu kan modelnya menyamping gini teman-teman. Terus kabinnya mengarah ke arah kanan gini. Kita coba buka. Nah, kita masuk ya. Lihat nih. Bayangin dari Jogja ke Bali naik bus dengan model seperti ini. Ini kedap. Ini bisa ditutup. Wah, bayangin. Jangan bayangin enggak. Bayangin betapa mewahnya gitu loh. Ini kurang apa, Jal? Kasih TV ya? Karena kasih mic. Oke, Mas. Oke. Itu sih. Harganya 600.000. Ini yang paling mahal sendiri di bus di kelas ini. Sini ada, di belakang juga ada. Kalian bakal wah banget lah dengan seperti ini. Rebahannya bisa maksimal. Ini juga bisa dinaikin. Istimewa. Kita turunin lagi, kita setting seperti sedia kala. Lalu di sini bisa kita lihat ada meja, di bawah sini ada air mineral. Ini untuk penumpangnya nanti ini. Selimutnya bisa kita lihat tas M-Trans dan ini diplastikin habis dari laundry. Set kayak gini. Di belakang juga ada teman-teman. Jadi yang bawah ini totalnya ada 4 doang. 4 kali 600. Kalau misalkan kalian pergi berempat 2.400.000 naik sleeper di bawah. Tapi enak loh, private banget nih teman-teman. Di sini ada mini pantry. Kayaknya ini khusus untuk kelas bawah deh, bukan yang kelas atas. So kita langsung aja naik ke atas. Itu manusia. Nara itu manusia. Nara itu manusia. Pati itu kan bahasa Sanskerta pemimpin. Oh, manusia pemimpin. Manusia pemimpin. Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi pemimpin yang baik itu yang berpengetahuan luas. Narapati, Narawidya. Oke, baik, siap. Istimewanya nih gue. Oke, kita langsung aja naik ke atas. Nah, model tangganya juga unik teman-teman. Kayaknya baru kalian nemukan di sini deh. Tangganya ada di tengah, di depan, kayak gitu. Kursinya di sini. Monggo, kita ke belakang dulu aja deh. Kita nanti nge-review yang depan ini belakangan aja karena
kita ini kan di situ. Jadi kita sekarang review yang nggak kita tempati. Jadi di sini ada kursi 1, 2, 3, 4 di tengah-tengahnya tangga. Itu harganya 400 berapa tadi yo? 420 yo? Iya. Yang sana 4,5, ini 420 karena kursinya lebih kecil, dan ini ada kelas eksekutifnya. Nah kayak gini dilengkapi dengan leg rest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 24 seat. Kursi kayak gini, pakai jok kas M-Trans yang tebel, enak, dan udah ada selimutnya, bantalnya, leg restnya. Untuk tinggi gue 167, ini aman loh, nggak terlalu mepet loh, pas loh. Ini nih yang aku bilang harus bener-bener pikirkan matang-matang untuk DD 4 meter kayak gini jadinya loh. Ini terus untuk kompartemennya masih ada di sini kiri kanan. Kita mau duduk pun juga lega di sini. Sampai belakang, yuk sampai belakang aja yuk. Di sini juga ada tempat sampahnya di paling belakang. Lalu ada ornamen-ornamen khas Bali. Ini bener-bener bus. Emang rutenya tujuannya untuk Bali nih teman-teman. Di sini juga barong. Lalu di sini juga ada batik-batiknya nih. Istimewa banget, jos jis pokoknya. Oke, habis ini busnya mau berangkat, kita langsung aja turun ke bawah untuk lihat prosesi gunting pita. Ini proses boarding penumpang, jadi di absenin salah satu teman-teman. Untuk bagasinya karena ini di 4 meter, jadi nggak terlalu gede teman-teman. Kecil, tapi untuk koper-koper penumpang aman sih. Hari ini leg perdana dari bus seri 1P rute Jogja Denpasar. Mudah-mudahan hari ini semua penumpang diberi kelancaran, selamat ketika perjalanan, selamat sampai Denpasar. Yeay! 13.03 kita berangkat lebih awal dari jadwal karena penumpang udah lengkap semua. Tugu Jogjanya di sebelah kiri kita. Kita nggak lewat Tugu Jogja teman-teman. Kita lewat ke arah kanan. Di Mas Purwoyat. Berjalan menuju ke arah timur teman-teman, tapi mentok timurnya nggak bisa ya, kita nanti akan belok ke kiri ke arah UGM. Ini ketika di tahun 2014 sampai 18 kan aku tinggal di sini ya, mencari ilmu di sini di UGM depan situ, dan aku nggak nyangka depan kampusku bisa dilewati double decker reguler. Sekarang kejadian di tahun 2025, berarti 2015, 19, 20, 6 tahun kemudian baru kelaksana teman-teman. Benar-benar gokil yang di sini. Lewatnya itu jalur-jalur mahasiswa teman-teman. Jalur mahasiswa. Ini UGM, depan UNY, depannya lagi Sanata Dharma. Terus depannya lagi nanti yang sana lagi UIN. Jadi misalkan mahasiswa pengen pulang, pengen liburan ke Bali, nggak usah jauh-jauh, nyegat aja di sekitar lintasan sini. Belinya di kantornya. Terus nanti kan hari-hari dapat nomor WA krunya atau
Nah bisa janjian di lintasan sepanjang yang dilalui ini. Ini jalur mahasiswa ini arah UGM masuk UGM ini. Tapi ada virtual point juga loh. Ada. Iya. Kemarin pas aku naik Imperium dari Jogja ke Bali, Iya. kan lewat ini juga. Iya. Di depan di situ ada fakultas olahraga, ini olahraga UNY. Ada lapangan bola yang dulu buat training center timnas. Depan situ itu pohonnya pendek banget. Avante H7 3,7 meter. Iku nyantol. Apalagi 4 meter. Oh iya. Depan situ. Coba kita lihat habis ini. Waktu itu pun naik yang double decker juga. Nah, ini FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di situ lapangannya. Lapangan yang ada pohonnya. Pohon pendek. Coba kita lihat habis ini. Depan ya. Kanan. Harusnya agak ke kanan, tapi kalau pas rame Iya sih. nah, lek belok kiri, itu garasinya bus Sistrans ngerti gak? Sing punya Volvo B7R. Oh iya tahu. Sing gak. Wisata. Lagi iki lapangannya buat training dulu buat timnas. Di sini. Lagi loh. Oh, masih koperasi, Pak. Iki loh depan loh. Wah, Pendek tuh. rapat lagi. Apakah memaksa ke kanan? Oh, ambil kanan. Tetap kanan. Nganan. Oh, aman. Lagi. Ada spanduk. Iya kan, spanduknya kena. Ikut sampai titin. Lagi loh. Ikut sama titin. Gede banget lagi ya. Iya. Oh, wes ditebangi berarti. Itu pas awal-awal land perdana Imperium aku gue. Masih nggak bisa lewat. 3, tipis banget. Sanata Dharma ya? Sebelah situ Universitas Sanata Dharma. Kita menuju ke arah Pasar Demangan. Nanti lurus, belok kiri, UIN Jogja. Perempatan Demangan ya? Itu pertigaan sih. Pertigaan Demangan. Perempatan tapi yang sana nggak kesini gitu loh. Iya nggak terlalu ini kan. Yo. Jadi ini di sini tuh tempatnya mahasiswa. Jalur dilintasi mahasiswa ya iki. Double decker lintas kampus. Lintas kampus. Ngeri banget, asli. Jadi untuk penumpang kita akan mendapatkan King's Chicken. Ini servis makan yang pertama apa dia? Iya, King's Chicken, servis malam pertama. Oke.